satu sampel, yaitu di kemarin itu, nah, Anjar berpenghasilan 8 juta dengan status apa ini? Kemarin statusnya adalah tidak kawin. Statusnya tidak kawin. Nah, sekarang kalau kemarin kita sudah anggap aja yang merah ini nggak dipakai, yang dipakai sekarang itu yang hijau. Jadi tarif pajak itu sudah ada 5 tingkatan atau 5 kelompok, yaitu 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Yang dari sebelumnya itu adalah 4 kelompok. Jadi sekarang yang berlaku adalah 5 pengelompokan. Terus kemarin kita sudah belajar juga tentang penghitungan PPh 21 untuk yang tidak kawin. Untuk yang status tidak kawin. Nah, sekarang status yang sudah kawin. Status yang sudah kawin, berarti ini saya tambah lagi. Nah, statusnya adalah Anjar berpenghasilan 8 juta. Oh, jangan Anjar. Ini siapa ya? Nanti namanya. Mas Arya. Ya, Mas Arya. Mas Arya berpenghasilan misalnya dalam sebulan adalah 8 juta. Terus dia kategorinya adalah kawin. Dengan kategori kawin. Berarti dia karena sudah menikah. Oh, ini kategorinya adalah K0. K0 itu sudah status kawin tapi dia belum punya anak. Statusnya per bulannya adalah 8 juta, penghasilan 8 juta, dan penghasilannya setahun adalah 96 juta. Nah, kalau misalnya statusnya kawin dengan 0 anak atau dengan belum punya anak, berarti di sini ada tambahan. Sebesar berapa tambahannya? Sebesar 4.500.000. ada 4.500.000. Nah, berarti di sinilah berarti ada, kalau kita jumlahkan berarti berapa? Nah, berarti totalnya adalah 100.500.000. Mohon maaf, salah. salah. Mohon maaf. Yang berubah bukan di pendapatannya, yang berubah adalah di PTKP-nya. Yang tadinya 54 juta, karena tadi statusnya di sini adalah K01, berarti dia ada tambahan 4.500.000 kan. Nah, dia berarti ada di sini. Yang tadinya itu 54 juta, berarti di sini dia ada tambahan, yaitu 4.500.000. Jadi totalnya berapa? Totalnya adalah 58.500.000. 50.085, jadi total PKP ini total PTKP-nya. Kalau kemarin itu kalau misalnya masih single dia adalah 4.500.000 atau 54 juta. Kalau sudah menikah di sini kan 0. Berarti dia ada tambahan 4.500.000. Berarti total PTKP-nya berapa? 58.500.000. Ini kemarin. Nah, jadi
total penghasilannya, netnya, dikurangi 58.500. Jadi, pajak yang ditentukan adalah Mbak Mia. Oke, sudah selesai petasannya, Mbak Mia. Nah, jadi tadi mohon maaf salah, bukan dia bukan nambah di penghasilan ya. Dia bukan nambah di penghasilan, tapi dia adalah nambahnya di PTKP-nya. Jadi yang tadinya dia kalau single itu 54 juta, sesuai yang ada di sini. Nah, ini kan kalau tidak kawin 54 juta, kalau K01 berarti dia ada tambahan 4.500.000. Berarti di sini, nah, berarti sini totalnya berapa? 58.500.000. Berarti total PTKP-nya sini 58.500.000. Dari 54 ditambah 4.500.000. Karena apa? Karena statusnya adalah K0. Atau statusnya sudah kawin tapi belum mempunyai anak. Nah, selanjutnya penghasilannya dikurangi dengan PTKP-nya sebesar 58.500.000. Berarti pajaknya ada berapa? Di sini adalah 36. 36 juta itu kalau di sini berarti dia masuk di kelompok 5%, antara 0 sampai 60 juta. Jadi tarifnya 5%, 36.294.000 atau hasil dari penghasilan netnya dikurangi PTKP tadi, itu dikalikan 5% dan hasilnya adalah 1.814.520. Jadi yang harus dibayar ke kas negara adalah 1.814.520. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Tadi saya mohon maaf di sini dia nggak menambah di sini, tapi dia menambahnya di PTKP-nya. Oke. Nah, kalau misalnya ada tambahan gimana? Ada tambahan berarti tinggal nambahin nanti di sini penghasilannya, jualan online. Misalnya penghasilan tambahan di sini Mas Arya, penghasilan tambahannya Mas Arya itu kemarin kalau nggak salah usaha jualan sosis bakar. Jadi penghasilannya dalam sebulan itu ternyata mencapai 10 juta. Rata-rata penghasilannya itu 10 juta dia. Berarti kalau 12 bulan itu berapa? 120 juta. Nah, akhirnya penghasilan kerjanya itu 96 juta, terus penghasilan tambahan jualan sosis 120 juta. Akhirnya kita tambahlah ini. Jadi berapa? Jadi penghasilannya Mas Arya dalam setahun adalah 216 juta. Nah, barulah kita kalikan di sini. Yang tadinya kita kalikan hanya kepada penghasilan dari pabrik, nah sekarang kita kalikan di penghasilan keseluruhan dengan penghasilan tambahan. Yaitu berarti ini yang ditanggung ya. Ini yang ditanggung tetap, yang tanggungnya tunjangan, karena ini adalah tunjangan tunjangan perusahaan.
Nah, jadi dia pengalinya tetap di penghasilan perusahaan. Jadi tetap perkaliannya adalah 96 juta. 96 juta. Terus bagaimana BPJS Kesehatan sama JHT pengurangannya? Tetap, karena ini yang dihitung adalah ke penghasilan yang dari pabrik. Jadi tetap pengaliannya itu kepada yang angka 96 juta. Jadi totalnya berapa? Kok ini? Oh, alasan. Kok gede banget. Berarti ini tuh jadi totalnya total penghasilan perusahaan ditambah total penghasilan jualan sosis tambah tunjangan. Nah, 225.834.400 dikurangi biaya pengurangan atau biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Mas Aris 11 juta, berarti total sisanya 214.794.400. Jadi berapa? Karena sudah nikah, berarti dia 54 juta ditambah 4.500.000. Berarti sebesar 58.500.000. Berarti penghasilan yang kena pajak berapa? Yaitu sebesar 156.794.400. Jadi ini yang kena pajak. Berapa dia? Masuk ke mana dia? Dia masuk ke kategori mana yang kategori 5% apa 15% ya? 15%, Pak. Nah, 15%. Oke, jadi seperti ini perhitungannya. Karena di sini itu adalah 156, nah, itu tidak bisa langsung dikalikan dengan di sini 15%. Nah, bukan seperti ini. Jadi nggak seperti ini penghitungannya. Jadi penghitungannya itu yang pertama adalah 5% dulu. Nah, 5% itu berapa? Dia berarti ada tadi maksimalkan 60 juta. Bentar, saya tambahin. Nah, gini aja lah. Nah, 60 juta. Nah, yang 5% kita kalikan 60 juta dulu. Berarti 5% dikali 60 juta. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, 156.290 dikurangi 60 juta itu berapa? 156 dikurangi 60 juta. Yaitu adalah 96.290. Nah, yang inilah yang kita kalikan 15%. Jadi berapa? Jadi totalnya 14.430. Nah, barulah kita jumlah. Nah, seperti ini. Jadi yang harus dibayar oleh Mas Arya itu adalah 17.443.560. Penghitungannya dari mana? Penghitungannya yang pertama itu 5% dulu. 5% itu berapa maksimal? Nah, kita lihat 60 juta. Ya kan 5% 60 juta. Berarti kita kalikan dulu 60 juta. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, barulah sisanya itu kita kalikan dengan tarif 15%. Nah, inilah namanya pajak progresif di sini.
Jadi ada progresifnya, ada di sini juga nih. Jadi progresif itu bukan hanya kepemilikan 2 kendaraan atau 3 kendaraan atau lebih dari 1 kendaraan lah, tapi nilai juga adalah pajak progresif. Jadi pertama dulu kita kalikan 60% kali 5%, baru yang kedua adalah 15% dikali sisanya. 156 dikurangi 60 yaitu adalah 96. Yaitu 14, 43. Barulah kita jumlah semuanya. Akhirnya ketemu. Soalnya kenapa? Kalau langsung dikalikan ini dikali 15%, itu tadi kan hasilnya besar. Ya kan? Jadi penghitungannya adalah seperti ini. Jadi nah kalau misalnya di sini ada bisa kita tambahin lagi. Misalnya di sini dalam sebulan itu dia ada 240 juta, misalnya 240 juta. Tuh kurang 240 juta. Nah, 240 juta berarti di sini ini 250. Wow, masih kurang ternyata. Kita tambahin lagi. Apa ya? 360 juta. Nah, 360 juta. Nah, ini baru. Nah, 300 misalnya pajak penghasilan penghasilan yang kena pajaknya 396, 290, 400. Nah, pas 5% itu adalah 60 juta. Dengan tarif 15% ternyata ada lebih dari 250 juta, mah. Makanya kita tulis dulu di sini 250 juta. Nah, barulah selanjutnya adalah sisanya di kita kali 25%. 25%. Berapa ini? Nah, 86. Berarti di sini itu kita kali 21 juta. Berarti totalnya adalah 62 juta 72.600. Nah, ini yang harus dibayarkan. Jadi penghitungan tarif pajaknya itu seperti ini ya. Makanya kalian harus hafal ini. Yang 5% itu berapa? Berapa dari berapa? 15% itu dari angka berapa sampai angka berapa? 25% dari angka berapa sampai berapa? 30%, 35% dari angka berapa sampai berapa. Nanti biar apa? Biar bisa membagi seperti ini. Seperti itu. Itulah penghitungan untuk penghitungan untuk tarif pajak progresif yang ada di penghasilan PPh 21. Silahkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Iya, Ya. Pak, mohon maaf ini Pak, sinyalnya
Mana tadi Mbak siapa? Hilang Mbak Widiar. Silakan ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Tadi kan itu kan yang udah nikah ya, tapi belum punya anak. Nah, Hmm. kalau yang udah nikah, udah punya anak itu perhitungannya gimana lagi, Pak? Wah, itu sabar dong satu-satu Oh, belum. dulu, Mas. Oh, Gimana belum sih ya? kamu ini? Nikah aja bunuh. Loh, kata Pak Pudin nikah aja belum, udah nanyain. Kayak kan gitu, Pak. Jadi penghitungan tadi tarifnya itu yang 5%, 15%, 25%, 30%, 35%, itu harus nggak harus langsung misal 35% dikalikan enggak. Jadi tadi bertahap 5% dulu, habis itu 15%, habis itu 25%, 30%, habis itu 35%. Kalau sampai ada sampai 35%, kan seperti itu. Jadi nggak harus, misalnya, ini ternyata yang pajak kena penghasilannya 1M, langsung dikalikan berapa? 35%, enggak seperti itu. Jadi dikurangi dulu 60%, 60 juta, berarti 5%, dikurangi lagi 260 juta, berarti 15%, habis itu dikurangi lagi 500 juta, ya kan? Ada nggak itu sisanya, kan seperti itu. Kalau ternyata masih ada sisanya, ya berarti tinggal diteruskan tadi, dan maksimal tadi adalah 35%. Seperti itu. Jadi jangan salah kalian menghitungnya. Jadi menghitungnya itu nggak langsung tarif dikali yang kena penghasilan kena pajaknya, tapi dikurangi dulu sesuai dengan tarifnya tadi. Izin bertanya, misal Pak bekerja di PT atau bank, kemudian memiliki usaha dan menjadi tenaga pengajar juga, itu bagaimana? Apa semakin sama? Oh ya. Pertanyaan dari Mbak Widiar, misal bekerja di PT atau bank, kemudian memiliki usaha dan menjadi tenaga pengajar juga, nah itu bagaimana ya Pak? Nah itu sama tadi, tinggal penghasilan tambahannya itu ditambah-tambahkan, penghasilan tambahannya. Kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya itu adalah dia sudah dihitung dari perusahaan. Karena apa? Karena tunjangan-tunjangan tadi kan tunjangan sama pengurangan itu pasti dia yang dikenakan itu adalah dia yang bekerja di perusahaan yang dapat tunjangan-tunjangan seperti itu. Jadi yang dapat tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS yang lain, nah itu hanya dikalikan kepada penghasilan yang mendapatkan tunjangannya. Maksudnya yang satu paket dengan tunjangan. Nah, kalau tunjangan itu kan berarti satu paket, berarti ada di perusahaan kan. Kalau misalnya kayak jualan sosis itu pasti dia nggak dapat tunjangan lagi kan gitu. Kalau misalnya jualan online juga nggak dapat tunjangan. Kecuali kalau kita mengikut sendiri gitu kan, mengikut asuransi sendiri, baru kita itu nanti akan pedomannya itu atau dasarnya itu penghitungan. Ini saya tampilkan lagi. Kalau hanya dia penghasilan aja, berarti cuma ditambahin di sini. Misalnya ada tambahan apa. Cuma yang mendapatkan tunjangan ini, yang mendapatkan tunjangan BPJS Kesehatan, JHT, JKK, jaminan kematian, dan jaminan pensiun, itu kan hanya di perusahaan saja. Berarti dia pengalinya adalah yang dihasilkan dari perusahaan. Seperti itu. Nah, terus misalnya, Pak, saya ngikut asuransi yang lain, berarti di sini ditambahin lagi nanti sini. Asuransi apa? Nah, tambahan asuransi inilah yang diikutin pribadi. Nah, itu nanti dikalikan kepada mana angkanya?
jika barulah dikalikan pada angka setelah ditambah dengan penghasilan tambahan tadi. Kalau misalnya nih ikut misalnya takaful itu misalnya berapa persen ya? Misalnya 2% dari penghasilan atau 5% dari penghasilan. Nah, berarti ini dia adalah patokannya dari mana? Dari setelah ditambahi lah. Nah, seperti ini. Tuh. Ini nggak main ya. Oh, ternyata rumusnya. Nah, seperti ini. Jadi dia ikut asuransi takaful, bayar sendiri nih. Kalau yang biaya-biaya ini kan dibayari sama perusahaan nih. Jadi langsung dipotong sama perusahaan. Yang dipotong sama perusahaan tempat kita kerja itu hanya kepada penghasilan pekerjaan. Yang itu penghasilan dari pabrik, yaitu 96 juta. Tapi kalau ngikutin asuransi sendiri, nah misalnya takaful, asuransi takaful, nah itu misalnya 5% tarifnya, nah itu dikalikan setelah penghasilan dari pabrik sama penghasilan tambahannya. Misalnya di sini setelah ditambahin yaitu 456 juta. Nah, kalau masukin sini, barulah dikurangi ini tadi. Berarti, oh ini masih ada sisa, berarti masih kena. Ya. Seperti itu. Itu Mbak Widyar. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Ada yang lain silakan. Pertanyaan yang lain? Yang mungkin masih pusing, sekarang hitungannya silakan. Itu perhitungan PPh 21. Itu penghitungan yang paling banyak dilakukan. Maksudnya itu ya setiap bulanan gitu. Yang pokoknya perusahaan-perusahaan yang ada kegiatan bisnis, habis itu ada karyawan, pasti dia akan melaporkan PPh 21. Seperti itu. Untuk saat ini yang tadi kawin sama perhitungan lapisan tarif pajaknya tadi. Santai aja kita kuliahnya. Jadi yang dibahas nanti adalah yang kira-kira kita butuhkan aja, pajak-pajak yang kita butuhkan. Karena kalau misalnya nggak kalian butuhkan, nanti juga percuma gitu kan. Ya bukan percuma sih, cuma pasti masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau PPh 21 kan itu urusan kalian itu. Biasanya kan mungkin komplain nanti penghasilan saya sekian nih, penghasilan saya sekian. Nah, oke. Kalau misalnya kasusnya seperti ini gimana Pak? Misalnya yang dibayarkan oleh perusahaan itu yang tadi, yang penghasilan yang dapat dari perusahaan. Nah, gimana itu Pak? Nah, setelah makanya kan kita biasanya kalau bulan Maret itu biasanya kan kita disuruh menghitung ulang, maka tujuannya itu tadi, kalau misalnya ada yang kurang atau ada penghasilan tambahan, itu nanti kita tambahkan dulu. Kalau ternyata ada tambahan, otomatis kita kurang bayar pajak kan. Nah, dari situlah setelah kita hitung, setelah kita laporkan yang melalui website itu, nggak tahu kalian sudah punya apa enggak itu websitenya, maksudnya sudah terdaftar apa belum kalian? Yang pakai Evin itu buat HP itu di DJP online kalau nggak salah. Sudah daftar belum kalian? Belum pada daftar? Sudah, Pak.
Nah, sudah. Nah, disitulah kalian kalau misalnya ada biaya tambahan, penghasilan tambahan, kalian bisa laporkan di situ. Berarti nanti sisanya gimana? Nah, sisanya itulah nanti yang setelah kalian hitung kembali dari penghasilan dari perusahaan sama penghasilan dari sampingan kalian hitung ternyata misalnya kalian yang dibayarkan atau yang dipotong sama perusahaan itu misalnya 500.000. Terus pas kalian hitung lagi ditambah dengan pajak pendapatan atau penghasilan tambahan ternyata ada 700.000 gitu kan. Berarti yang dibayarkan kan cuma 500.000, berarti dia kurang 200.000. Nah, 200.000 lah nanti dibayarkan. Yang harus kalian bayarkan ke kas negara. Seperti itu. Kenapa ini berisik ini? Hostnya Mbak Widyar di itu. Iya, Pak. Di Lestari. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah dipotong sama perusahaan 500.000, habis itu pas kita hitung kembali ternyata ada 600 atau 700 yang harus kita bayar, berarti kekurangannya itu yang kita bayar. Misalnya dari 700 dikurangi 500, itu adalah 200.000. Itulah yang harus kita bayar ke kas negara. Gimana cara bayarnya? Cara bayarnya ya tinggal transfer aja ke kas negara. Itu ada kok, nomor rekeningnya kas negara, tinggal transfer, nggak usah konfirmasi lagi, nggak usah. Dan kalau kalian konfirmasi juga nggak dibales nanti, masalahnya konfirmasinya juga kemana kan seperti itu. Jadi tinggal kalian laporkan melalui DJP online tadi, itu kan nanti udah terkirim rekap kan, nah itu nanti langsung kalian akan membayarkan sisanya aja, sisanya yaitu yang tadi. Kalau misalnya penghasilan 700 setelah kita hitung, berarti tinggal dikurangi 500. 500 kan tadi sudah dipotong sama perusahaan. Berarti sisanya itulah. Misalnya yang ini tadi nih. Oke. Yang ini tadi yang dipotong sama perusahaan itu berapa ya? Nah, kalau misalnya ini saya hilangi. Juga, nah. Yang dibayar perusahaan itu adalah misalnya adalah nih, 1.814.520 ini. Ya kan karena ini anggapannya tadi kan 36 juta. Nah, ini yang dibayar perusahaan, yang udah dipotong sama perusahaan. Ternyata pas kita hitung lagi, nah tadi di sini ada berapa ya tadi? Jadi lupa saya. Oke. Misalnya ini 360, ini 800. Nah, 1 juta. Ternyata tadi itu Mas Karya penghasilannya sebesar seperti ini nih. Nah, yang harus dibayarkan setelah kita hitung ulang itu 62.726. Nah, tuh, wah ini karena berubah ya. Aduh, tadi berapa di sini tadi? Sebentar. Oke. Nah, 1 juta. Oke lah, kita copy dulu. Biar nggak hilang. Oke, yang sudah dibayar perusahaan adalah 1.814. Nah, kita tinggal tambahin di sini tadi 360
Habis itu ada tambahan sini takafulnya tadi. Kali. Oke, nah, yang harus dibayar adalah 56.372.600. Karena sudah dibayar sama perusahaan atau sudah dipotong sama perusahaan 1.814.000, kita pindahkan sini aja dulu. Oke, nah ini dipotong perusahaan. Nah, ini sudah dipotong perusahaan sebesar 1.814. Jadi 56.372.600 dikurangi sama potongan perusahaan 1.814.520. Berarti kita itu, berarti Mas Arya itu kurang bayarnya adalah 54.558.080. Nah, inilah yang harus dibayar, yang harus dilunasi oleh Mas Arya. Karena apa? Karena ada penghasilan tambahan tadi. Karena yang hanya dipotong sama perusahaan itu adalah 1.814.520, sedangkan yang harus dibayar sebenarnya adalah 56.372. Nah, ini yang harus dibayar aslinya. Karena udah dipotong oleh perusahaan, berarti dikurangilah sama potongannya. Akhirnya berapa? Jadi 54.558. Nah, inilah yang harus ditransfer ke kas negara, kekurangannya. Seperti itu. Itu cara menghitung atau mencari kekurangannya yang harus kita bayarkan kepada kas negara. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Mbak Nilam Cahya itu berdua. Iya, Bapak. Oh, bareng. Mempunyai itu masing-masing. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah kita cukupkan. Kita cukupkan. Jadi hitung-hitungannya tadi kita belajar penghitungan untuk yang belum nikah atau belum kawin sama yang sudah nikah tapi belum punya anak. Nah, besok kita lanjutkan lagi. Jangan banyak-banyak kalau masalah hitung-hitungan, nanti kalian pusing nanti. Udah pusing, udah stres, nanti udah putus asa lagi. Padahal sebenarnya perhitungan pajak itu sederhana seperti tadi. Apalagi kalau kalian udah bisa main Excel tadi, lebih enak lagi tinggal masuk-masukin aja. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Untuk minggu depan, insya Allah hari Jumat disiapkan 2 kelompok, ya kan? Yang belum presentasi 2 kelompok. Kemarin kalau minggu sebelumnya kelompok apa? Sebelumnya itu siapa ya? Sebelumnya kelompok Jumaindi, Pak. Jumendi ya kemarin, Mas Jumendi kamu? Iya, harusnya kemarin. Hah? Nggak kedengaran, Mas. Iya, Pak. Jumaindi harusnya kemarin. Enggak, sebelumnya. Sebelumnya itu kelompok berapa? Sebentar, Pak. Kelompok Nilam, Pak. Kelompok Mbak Nilam ya sebelumnya? Iya, Pak. Nah, berarti untuk minggu depan itu kelompok berapa Mbak Nilam? Kamu, Mbak?
8. Nilam kelompok 8, Pak. Nilam kelompok 8, berarti minggu Iya, depan 9, 10. 9. Ya. 9 sama 10 ya, 2 kelompok ya. Dipersiapkan. 9, 10. Itu kalau nggak salah, 9 itu 4 kelompok sama, 3 kelompok. 3 kelompok ya, kelompok 9 sama 10 itu. Nah, selain kelompok 9 sama kelompok 10, yang sudah selesai silakan, nggak apa-apa, besok mau presentasi. Jadi yang wajib itu kelompok 9, 10, yang selain kelompok 9, 10 itu yang mau presentasi silakan. Nggak apa-apa, yang wajibnya adalah 9, 10. 9, 10 itu siapa sih 9, 10 itu? 9, 10. 9, 10. Mana ini ya? Nah, ini dia. Sembilan, 10. Itu Melisa, Kevin, Ibnu, Jumendi. Terus kelompok 10, Arya Maulana, Andri Jelani, sama Siti Nurhalisa. Tuh, minggu depan. Selain kelompok 9 sama kelompok 10 yang sudah selesai, silahkan. Terkhusus bagi orang-orang yang yang shift-nya itu, kelihatan kamu ya. Mohon maaf. Yang selain kelompok 9, 10 yang sudah selesai silakan. Nah, yang kiranya kerjanya shift-nya itu nggak beraturan atau kadang lembur, kadang enggak, nah silakan mengajukan diri dulu untuk presentasi, nggak apa-apa. Daripada nanti nggak dapat giliran presentasi, ya kan? Seperti itu. Kayak ya siapa ya kemarin itu yang ganti gitu kan, ganti nggak apa-apa, ganti tuker-tukeran nggak apa-apa, atau nggak usah ditukar, tapi kalau misalnya minggu depan udah siap silahkan maju, apa-apa. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk masalah publikasi karya ilmiah jurnal, silahkan. Belum ada yang yang mengajukan ke saya itu cuma Mbak Doya sama Mbak Widiar, yang lainnya belum ada. Saya nggak tahu bagaimana perkembangannya, ya kan? Silahkan dipercepat, jangan nunggu nanti. Kalau kalian nunggu nanti itu akan numpuk tuh, nunggu nanti gitu kan. Kalian secepatnya aja, seminggu insya Allah jadi, kok seminggu jadi. Contohnya Mbak Doya itu seminggu itu pasti ada perkembangan. Kalau udah saya revisi, paling nggak nyampe seminggu nanti dia ngasih ngasih revisiannya, hasil revisi yang udah diperbaiki gitu kan. Kalau kalian nanti detik-detik terakhir atau hari-hari terakhir atau minggu-minggu terakhir baru konsultasi, itu saya jamin saya akan mengulur-ngulur juga, karena kalau kalian pas UAS, saya juga UAS, karena UAS saya itu semuanya adalah publikasi jurnal, publikasi karya ilmiah. Nah, kalau udah mendekati seperti itu, saya nggak mau juga diganggu, kan? Karena konsentrasi saya ada di mata kuliah yang saya sekarang jalani perkuliahannya. Saya itu ada 5 mata kuliah. Selasa,
ada 5 mata kuliah, berarti ada 5 jurnal yang harus saya selesaikan. Seperti itu. Makanya dari sekarang kalian coba untuk mencicil gitu kan. Bukan hanya kalian, saya juga mencicil kerjaan saya kan, seperti itu. Kalau kalian dari sekarang sudah mengirim perkembangan seperti apa, berarti kalian meringankan tanggung jawab saya juga kan untuk mengkoreksi. Kayak punya Mbak Doya kemarin tuh telat berapa hari tuh, setelah dikirim baru saya cek tadi ya kan, baru saya cek tadi. Nah itu butuh waktu kan untuk untuk membaca jurnal kalian. Bukan berarti yang kalian kirim tuh nggak saya baca satu persatu saya baca. Kayak punya Mbak Doya, punya Mbak Widya kan seperti itu. Saya baca satu persatu. Jadi kalian silahkan dicicil dari sekarang. Kalau kalian males, ya itu nanti akhir-akhirnya nggak dapat nilai. Dan harus kalian ingat, untuk publikasi jurnal itu nggak bisa sekali 2 kali. Mungkin nanti ada penolakannya yang harus diperbaiki, ada penolakan yang harus diperbaiki, ya seperti itu. Misalnya kalian ada ngirim sekarang, nah nanti itu mungkin bulan depan ada perbaikan seperti itu. Jadi belum tentu langsung diterima sama pihak jurnalnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.